sekarang yang sekunder, Pak. Mau nanya soal yang sekunder. Ya, oke. Kalau misalnya berarti nih, kita kan nyari permasalahannya kayak misalnya penjualannya lagi turun. Nah, berarti itu tinggal kita jelasin aja kita dapat sumber dari mana apa gimana tuh, Pak? Iya, kalau misalnya, makanya kan kalau data sekunder harus terkait sama judulnya kan. Kalau data penjualan mau dikaitkan sama brand equity, gimana tuh relasinya? Oh, kalau misalnya dia brandnya ekuitasnya lemah, orang jadi nggak mau beli. Orang karena nggak mau beli, karena dia nggak begitu yakin akan merek tersebut, ya menyebabkan kinerja penjualannya juga ternyata mengalami penurunan. Nah, itu bisa juga begitu. Itu bisa, dari situ bisa. Jadi intinya data-data yang sekunder yang Anda dapetin harus nyambung sama variabelnya. Ya, harus nyambung sama variabelnya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Wah, Anda bisa dapetin data penjualan. Kalau perusahaan-perusahaan yang TBK itu kan ada tuh ya. Capaian kinerja keuangan perusahaan, misalnya gitu ada di situ. Atau misalnya bisa cari coba data market share-nya, atau data misalnya data top brand-nya, kok dia turun ya, ininya awalnya dia masuk dalam top 3, kok sekarang dia turun ke top 5, misalnya gitu ya. Atau ada pernah ada lembaga melakukan survei, hasil surveinya dia ternyata mengalami penurunan, misalnya gitu. Atau macam-macam lah, pokoknya yang sesuai sama variabel yang Anda kaji gitu ya. Jadi Anda bisa browsing dulu, ada nggak data terkait ini ya di perusahaan ini ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Cukup jelas, Pak. Oke ya, sekarang kita coba praktekin ya. Ingat nih, halaman 1 Anda harus nulis begini. Praktek ya. Halaman 1 harus nulis begini. Oke. Atau dibikin lain aja baru deh. Oke. Nah, ini halaman 1 kan? Sudah tulis nih, halaman 1 saya harus cari data informasi terkait konteks. Saya ingin mengawali tulisan saya dengan titik Oke. Udah. Ini nggak apa-apa, catatan aja dulu. Bab 1. Kayak dah, pokoknya udah kayak kayak gitu ya. Gitu. Wah, saya sudah siap Pak untuk menulis Pak. Oke, kita mulai. Latar belakang. Saya kalau ada salah-salah ketik, maklum aja ya kan ini live kan. Susah loh bikin live itu. Makanya saya disclaimer di video saya yang saya rekam, pokoknya karena ini secara live, kalau saya ada salah ucap ya mohon dimaklumin aja. Oke ya, sekarang kita coba dengan langsung mempraktekannya. Cari data informasi konteks. Saya ingin mengutuskan saya dengan kitab sekolahnya. Kurang lebih begini. Misalnya ya populasi Indonesia. Ini saya nggak lihat data realnya ya, tapi kurang lebih gini. Pada tahun misalnya 2020 berdasarkan survei bukan survei, sensus ya. Sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tercatat sebanyak 270 juta jiwa. Wah, kayak gitu ya. Hal ini misalnya ya, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan dari hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2010, yakni terjadi peningkatan misalnya sebesar ya let's say misalnya 30% misalnya gitu ya. Maka wah, nah kondisi ini tentu berimplikasi pada peningkatan kebutuhan manusia kan ini kebutuhan manusia akan makanan gitu ya, makanan maupun minuman gitu kan. Kondisi ini tentu berimplikasi pada peningkatan kebutuhan manusia akan makanan maupun minuman gitu. Nah misalnya seiring dengan perkembangan ini Anda bisa ini sendiri lah ya, tapi ini kan karena live ya, sorry aja kalau kurang smooth. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi sekarang ini pergeseran gaya hidup
konsumen dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman. Gaya hidup modern, gitu kan? Ini udah satu paragraf nih. Gaya hidup modern mendorong atau konsumen. Gaya hidup modern mendorong konsumen untuk gaya hidup modern mendorong konsumen untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang dapat disajikan secara cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Wah, gitu kan? Oke, ini satu paragraf gitu ya. Anda harus tapi untuk supaya datanya benar, Anda harus browsing ya. Benar nih datanya 270 juta jiwa gitu. Benar ini satu datanya. Tapi ini kurang lebih kayak gini lah. Nah, oke, saya ingin mengawali tulisan saya dengan cerita bisnis kuliner perkembangan seperti ini. Oke. Nah, ya, ini paragraf 1 saya cerita. Ini sekarang Indonesia makin banyak nih orangnya. Kalau makin banyak orangnya berarti kan makin banyak yang perlu makan, gitulah ya. Gitu. Terus ada cerita lagi. Oke, misalnya populasi atau ya besarnya pangsa pasar di Indonesia menyebabkan misalnya bisnis di bidang kuliner menjadi salah satu bisnis yang misalnya berpotensi untuk tumbuh dan berkembang, gitu ya. Oke, hidup modern disikapi oleh pasar atau oleh bukan pasar, oleh produsen atau bisnis dengan mendirikan misalnya ya makanan atau restoran lah, mendirikan restoran atau tempat makan, dengan mendirikan restoran yang menawarkan beragam makanan maupun minuman, menawarkan beragam makanan maupun minuman secara dalam tempo singkat, gitu kan. Hal ini menjawab tuntutan konsumen modern yang menginginkan pelayanan atau segala sesuatunya menjadi lebih cepat, karena kan beragam aktivitas yang padat, misalnya gitu kan, aktivitas ibu kota, boleh juga gitu ya, ibu kota yang padat gitu ya. Nah, apalagi ya, kalau Anda lagi lost connection gitu ya, lihat aja gue nulis apa sih. Oh, oke, bisnis kuliner, baik. Oke. Nah, Anda udah masuk kan bisnis kuliner sini ya. Oke. Ini apa? Oke, bisnis kuliner. Nah, misalnya ya, berdasarkan atau gini yang berdasarkan lah, bisnis kuliner mengalami pertumbuhan yang aktif jauh lebih pesat dibandingkan bisnis lainnya, seperti misalnya bisnis fashion dan otomotif. Ini menurut misalnya budisetiawan.com gitu ya, diakses misalnya. Akses tanggal 6 Oktober 2021. Nah, oke ya. Nih, ini udah satu halaman belum nih?
dikit lagi. Gitu. Anda kalau capek istirahat dulu. Karena kan nggak semua orang bisa nulis dengan segera, cepat dan banyak langsung gitu ya. Perlu berlatih lah. Ini kayak ilmu menulis ini kayak ilmu berenang. Anda harus berlatih gitu ya. Nah, oke, tapi ini guide saya kan ada di sini. Saya mau apa lagi sih? Oke. Cepat saja ya. Oke. Baik. Salah satu bentuk dari bisnis kuliner yang semakin pesat di Indonesia adalah restoran cepat saji, gitu ya. Restoran ini menawarkan atau mengutamakan gitu ya, restoran ini mengutamakan layanan yang cepat, namun dengan tetap menjaga kualitas produknya, misalnya gitu ya. Nah, ini kan mau masuk ke restoran cepat saji. Oke, mengacu pada paragraf ketiga nih ya, mengacu pada data yang diperoleh dari misalnya ya lagi ya, Budi Setiawan .com gitu ya, diketahui bahwa di Indonesia saat ini terdapat setidaknya 10 perusahaan yang bergerak di bidang bisnis restoran cepat saji, gitu ya, gitu. Mau dibentuk dalam tabel boleh. Mau ada 10 perusahaan berada di bidang cepat saji. Kali ini sebagaimana disajikan pada tabel ya berikut. Kasih tabel 1, data perusahaan atau restoran lah ya, data restoran cepat saji di Indonesia. Anda bisa tulis gini, saji, tambahin lagi lah, baik yang berasal dari luar negeri, maupun yang berasal dari dalam negeri. Nah, gitu ya. Hanya begitulah, gitu ya. Nah, kasih tabel. Oh, gini, kasih tabel. Lumayan kan, 1 halaman tercapai. Ini kan nama restoran gitu ya. Restoran. Ini misalnya asal gitu ya. Asalnya dia dari mana? Oke, nama restoran yang pertama misalnya Jimmy Fast Food. Kan, dari mana Jim? Oh, dari USA. Kurang Sunda asli gitu ya. Dari USA gitu ya. Oh, apalagi nama restorannya Anissa Arabian Food. Deh keren. Nah, misalnya gitu ya. Dari mana? Dari Saudi Arabia gitu ya. Dari Saudi Arabia. Gitu. Terus ada lagi siapa? Lydia. Lydia Lydia ini espresso. Espresso dari Itali gitu kan. Gitu. Ada di sini restoran Pak Buset. Pak Buset gitu ya, Pak Buset fast food gitu ya. Ini semua fast food semua lah ya. Dari Rangga Gading gitu kan. Nah, misalnya begitu. Ini lumayan kan? Ini 1 halaman tercapai nggak targetnya? Tercapai itu. Sumber. Terus di sumber dari mana? Tadi tulis sumber dari budistiawan.com.
Ya, Setiawan.com, diakses tanggal 6 Oktober 2021. Oke, Anda lihat sekarang. Tercapai nggak targetnya? Tuh, nih. Ya, halaman 1, tuliskan cari data yang menggunakan konteks. Saya ingin tulisan saya. Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia. Nah, ini kan perkembangannya belum dapat nih, ya. Belum dapat nih ya. Baru-baru apa restoran apa aja yang ada gitu kan. Nah, dulu. Udah aja nih. Ya udah. Ya. Nah, terus gimana nih? Ini kan baru yang existing doang. Anda bisa dapat lagi misalnya pangsa pasar gitu ya. Pangsa pasar dari restoran cepat saji. Ya, siapa aja sih yang jadi topnya gitu ya? Pangsa pasar dari restoran cepat saji di Indonesia pada tahun misalnya 2019 itu dikuasai oleh misalnya Anissa Arabian Food, kan? Dikuasai oleh Anissa Arabian Food gitu. Nah, sedangkan pada tahun 2020 ya, kondisi ini mulai mengalami dinamika. Dinamika dikarenakan persaingan bisnis yang ada, gitu kan? Hal ini atau gunanya kondisi atau perkembangan boleh lah ya, atau kondisi lah apa? Kondisi market share ya, bisnis restoran fast food di Indonesia pada tahun 2020 misalnya ya adalah sebagaimana disajikan pada gambar 1 misalnya gitu ya. Ya, restoran tadi kan kita judulnya kan X ya, restoran X. Nih, restoran cepat saji X kan. Ya, anggap aja tadi judulnya adalah restoran cepat saji Pak Buset. Restoran cepat saji Pak Buset gitu ya. Nah, Anda ceritain di sini. Ya, gambar 1. Nah, oke ya. Oke, atau kan kita lagi ngomongin ya udah nggak apa lah. Nah, Anda cerita di sini, ini kondisinya. Jadi market share-nya gitu ya. Market share-nya kita pakai pie chart aja lah ya. Kita pakai pie chart misalnya gini. Oke ya, ini dikuasai misalnya tadi ada Anissa Arabian Food, ada Jimmy, ya kan, ada Lydia gitu ya. Sini ada Pak Buset. Nah, oke. Nah, ternyata ini dikuasai market share-nya misalnya oleh Anissa ya. Dan ini anggap ini semua 100% lah ya, anggap naik total 100%. Misalnya Anissa di sini dia menguasai 30%, si Jimmy menguasai 20% gitu ya. Nah, si Lydia 40%. Wih, Lydia yang menang. Saya 10%. Gitu ya. Nah, ini kondisi market share-nya nih. Gitu di Indonesia ya. Market share ternyata dari 10. Ini kan belum semua ya, tapi dari 10 misalnya. Dari 10 restoran cepat saji di Indonesia, market share begini. Ya. Waduh, Pak Buset cuman sedikit nih. Cuman 10% doang gitu. Padahal dia pada tahun 2019 dia masih di 20%. Ya. Walaupun sebenarnya market leadernya si Anissa gitu ya. Nah, ini kan jadi fenomena kan. Wah, dia market share berkurang nih gitu. Nah, baru di sini ceritain ke target dari rancangan atau blueprint penulisan kita yang tadi. Oke. Ini halaman 1, katakanlah halaman 1 lebih jadi 2 halaman ya nggak apa-apa juga, tapi intinya di sini sebagai guidelines kita nulis di halaman awal kita nulisnya ini gitu loh. Kita nulisnya ini, kita nggak lompat kemana-mana. Kita udah mulai tuh ya.
narasikan terkait studi kasus. Berarti kan saya sudah ngomong tadi udah ada data market share kan? Berarti saya sudah harus membahas tentang kasusnya. Ini kasusnya misalnya tadi di sini adalah restoran cepat saji supaya jangan kagok X gitu ya, Pak Buset gitu ya, Pak Buset fast food gitu kan. Nah, berarti ini kan udah selesai nih halaman ini, udah selesai. Berarti di berikutnya atau halaman berikutnya atau narasi skema kita berikutnya kita harus udah mulai ngomongin Pak Buset fast food, terus kapan dia mulai masuk ke Indonesia ya, kalau memang dia dari luar gitu ya, atau kalau memang dari dalam negeri ya berarti dia mulai kapan berdiri gitu ya, terus perkembangan gerainya gimana, terus dia sekarang kondisi dia bagaimana gitu ya. Tadi kan saya belum ngomongin Pak Busetnya kan, Pak Buset fast foodnya belum. Oke, sekarang di sini setelah ini di kondisi umumnya dari konteks udah dinarasikan, maka langkah berikutnya kita di sini cerita tentang kondisi restoran yang jadi studi kasus kita. Berarti ya restoran, misalnya saji, set fast food gitu ya, merupakan salah satu restoran yang restoran cepat saji lah, atau Pak Buset fast food aja lah. Ini langsung ya. Pak Buset fast food merupakan salah satu restoran cepat saji yang hadir di Indonesia sejak tahun 2010 gitu kan. Dalam perkembangannya saat ini ya restoran Pak Buset telah memiliki misalnya 15 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ingat ini udah masuk ke case ya. Konteks udah, sekarang masuk ke case. Case-nya tergantung Anda, case-nya apa, brandnya gitu kan. Karena ini direkam gitu ya, saya contohkan misalkan brandnya Pak Buset gitu ya. Nah, dia telah memiliki brand tersebar di Indonesia. Nah, ceritain lagi di sini misalnya restoran ini didirikan oleh misalnya ya oleh saya oleh misalnya Budi Setiawan ya, restoran ini didirikan oleh Budi Setiawan yang merupakan salah satu akademisi ya di Indonesia misalnya gitu ya. Restoran ini menawarkan gitu ya beragam makanan dan minuman cepat saji, namun dengan tetap cepat saji dengan misalnya ya cita rasa khas Indonesia kayak gitu ya. Nah, ceritain lagi apa? Oh, nih kita lihat tadi. Saya harus ngomong apa sih nih? Gitu. Udah mulai mentok nih misalnya ya. Tadi harus ngomong apa sih? Oh, data informasi terkait kapan dia melakukan perkembangan gerainya, market share-nya. Oke. Ya, berarti kan cari data lagi ya. Cari data misalnya. Gimana dia nih sekarang nih? Oke, misalnya dalam perkembangan saat ini udah kan ya. Restoran ini misalnya ya mendapatkan antusiasme yang cukup positif dari masyarakat atau dari konsumen pada awal berdirinya kan. Hal ini cermin dari ya capaian kinerja penjualannya
nilai penjualannya pada tahun beri tahun 2010 ya, 2010 sampai 2000 misalnya 18. Nah, kita mau masuk apa tadi nih? Ingat ya, kita mau masuk apa ke sini? Nah, kita mau persiapan masuk ke hubungan antara kasus dengan variabel respon brand equity. Nah, masuk di sini sekarang nih, ya. Itu apa yang kerjanya 2010 sampai 2018, misalnya gitu. Nah, capaian ini tidak terlepas dari kemampuan Buset fast food dalam membentuk ekuitas mereknya sebagai sebuah liabilitas bernilai yang tak berwujud atau intangible lah. Sebagai sebuah liabilitas intangible yang bernilai, gitu kan? Berbagai upaya dilakukan perusahaan, gitu ya. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk mencipta atau membentuk ekuitas merek yang kuat. Oke, dah. Misalnya gitu ya. Lihat lagi, gue menulis apa ya? Oke, equity udah. Ini, berarti saya harus kaitkan ya sekarang ya. Kasus sama respon udah kan. Nah, berikutnya ternyata respon itu dapat dibentuk oleh prediktornya. Brand image dan brand relation. Oke. Terdapat banyak faktor yang dapat membentuk ekuitas merek, ya, dapat membentuk ekuitas merek. Misalnya ya, terdapat banyak faktor yang dapat membentuk ekuitas merek. Faktor pertama yang dapat membentuk ekuitas merek adalah terciptanya citra positif merek di benak konsumen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kotler tahun 2000 misalnya 10 gitu ya, bahwa citra merek yang positif di benak konsumen kan secara signifikan membentuk merek dengan ekuitas yang kuat. Nah, setelah gitu kan, kota buat cita merek yang kuat. Jangan dicari lagi, misalkan Anda mau jelasin lagi ya, Kotler misalnya, ini Kotler yang berbeda ya, Kotler dan Armstrong misalnya. Pada tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut bahwa ya citra merek sebagai sebuah asosiasi gambaran dari merek yang terbenam atau tertanam, bukan terbenam, tertanam di benak konsumen akan mendorong konsumen untuk misalnya meyakini performa dari merek. Hal ini akan membentuk ekuitas merek yang kuat sehingga menjadikannya
lebih unggul dibandingkan merek pesaing. Gitu ya. Dah. Terus apa lagi? Lihat lagi contekannya. Oke, saya udah hubungkan ya. Brand equity dibentuk oleh prediktor. Kan ada brand image. Udah. Satu lagi belum kan? Brand relation. Udah. Sambungin lagi. Sambungin lagi. Ini kan baru ngomongin brand image kan? Nah, sekarang ngomongin ke brand relation. Faktor berikutnya. Ini saya singkat aja ya, kan waktu kan ya. Faktor berikutnya yang dapat secara signifikan membentuk brand equity atau ekuitas merek ya, adalah apa tadi? Brand relation. Hal ini bagaimana dijelaskan oleh misalnya Setiawan, Setiawan tahun 2019 bahwa relasi emosional yang positif antara merek dengan konsumen akan terrealisir menjadi sebuah kekuatan bagi merek yang bernilai positif.